Kamu tahu tidak, dulu uang itu bisa dimakan dan ditanam. Dulu juga ada uang yang bisa didapatkan dengan cara ditambang oleh siapa saja. Sekarang uang sudah berubah, tidak seperti dulu. Tidak bisa dimakan, tidak bisa ditambang, juga tidak bisa ditanam. Kalau mau makan, uangnya harus ditukar menjadi makanan. Ternyata uang itu selalu berubah tergantung pada zamannya. Zaman dahulu ketika masyarakat masih bertani, uangnya dalam bentuk uang komoditas, yaitu beras, gandum, tembakau, atau komoditas lainnya yang disepakati. Masyarakat menggunakan beras sebagai alat transaksi sehari-hari. Nah, kelebihan uang ini bisa ditanam dan bisa dimakan. Wajar saja jika beras jadi sesuatu yang berharga, karena pada saat itu mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Kemudian uang berubah menjadi uang yang berbentuk logam seperti emas, perak yang diperoleh dengan cara ditambang. Kebayang tidak? Terjadi perubahan yang cukup besar dari uang yang bisa dimakan menjadi uang yang tidak bisa dimakan. Bingung nggak tuh orang pada zaman itu? Pasti banyak masyarakat yang protes. Kok uang nggak bisa dimakan? Kok uang bentuknya keras, warnanya kuning? Tapi sepanjang perjalanan waktu, akhirnya masyarakat bisa menerima. Sekilas sejarah uang ini ada hubungannya dengan kripto. Dalam kripto ada yang disebut dengan staking. Secara sederhana, staking itu ibarat seperti menanam uang, tapi dengan proses yang berbeda. Ya, kamu nggak salah dengar. Dulu uang bisa ditanam, sekarang pun sudah bisa, tapi dengan kemasan dan bentuk yang berbeda. Kalau uang beras, prosesnya dengan menanam di tanah, dirawat, ditunggu sampai masa panen, baru menghasilkan. Kalau di kripto namanya adalah staking. Staking itu koin yang kamu miliki dikunci dan diserahkan di sistem blockchain agar digunakan untuk proses validasi di blockchain. Setiap kali terjadi blok baru, kamu akan mendapatkan reward. Jadi koin itu dikunci, diserahkan di sistem blockchain. Anggap saja blockchain itu seperti tanah untuk bertani. Sama seperti bertani, beras yang sedang ditanam tidak bisa digunakan karena sedang ditanam. Begitu juga dengan staking. Koin yang di-stake tidak dapat digunakan karena sedang melakukan proses validasi. Nah, setiap koin punya estimasi reward yang berbeda. Contoh, Polkadot itu sekitar 13% per tahun. Kemudian ada Cardano, dia sekitar 5% per tahun. Angka ini fluktuatif, tergantung banyaknya transaksi di blockchain. Dan juga semakin banyak yang staking, reward itu akan semakin berkurang. Jika kamu ingin investasi jangka panjang, saran saya kamu bisa melakukan staking. Keuntungan kamu nanti ada dua. Pertama, dari capital gain, kenaikan harga koin. Yang kedua, dari hasil staking. Staking bisa juga sebagai penghibur hati ketika harga koin turun. Ya, setidaknya ketika koin turun masih ada penghasilan lainnya. Gimana? Apakah kamu tertarik untuk staking? Komentar di bawah ya, kamu tertarik staking koin apa? Ngetes.